katanya itu wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu dari asal kata waqafa. Ada yang mengartikan waqafa itu berhenti. Artinya apa? Berhenti sejenak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berhenti sejenak untuk meminta ampun kepada Allah karena begitu banyak ampunan diberikan oleh Allah pada hari Arafah. Itu disuruh bermuhasabah. Itu biasanya itu ada ceramah yang disampaikan, ada khutbah maksud saya yang disampaikan, Masya Allah. Dulu ada dosen yang menyampaikan ketika kemudian pakai bahasa Arab, Masya Allah. Itu nangis orang-orang ketika dengar itu. Sudah khutbahnya luar biasa, ingat dengan dosa-dosanya, dan kemudian meminta ampun kepada Allah. Bahkan sih nanti kawan-kawan, sekalipun ketika saat itu kita, ya mungkin namanya masih muda, segala macam, ada yang bercanda. Nanti ada tuh beberapa waktu yang kita itu terhening sejenak, diam, ingat dengan dosa-dosanya kita. Dan ini gambaran buat kita semua. Coba lihat, itu bajunya, ya lihat di masjid itu aja, yang bagian bawah itu. Itu bayangkan ya, itu masjid itu kan ya teman-teman lihat tuh ada yang apa namanya warna putih banyak itu untuk nyebrang aja tuh udah susah, cuma nyebrang jalannya itu susah banget, kayak kita mau nyebrang mobil banyak lewat, padahal orang cuma jalan kaki aja, sebegitu banyaknya orang. Dan itu dikatakan oleh para ulama, itulah gambaran kita pada hari akhir nanti, ketika kemudian dibangkitkan semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Sehebat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun harta yang dia punya, dan kemudian pada saat wukuf di Arafah, semuanya sama. Nggak ada perbedaan-perbedaannya. Jadi mau ini, mau itu, segala macam, bajunya putih, bagian bawahannya putih, udah kita nggak bisa bedain kamu siapa, kamu siapa. Dan itu kontras sekali, kawan-kawan. Jadi mungkin kita sebelum berangkat, ini kan bagian awalnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dzulhijjah masih di hotel. Itu masih bisa kita bedakan, oh dia kepala anu, oh dia bapak anu, oh dia hartanya ini segala macam. Tapi ketika di sana, seriusan itu sama semuanya. Jadi ketika di situ tuh kita mikir, ya Allah, nanti di hari akhir nanti itu kita benar-benar nggak punya apa-apa. Apa yang kita punya ya cuma amalnya kita dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dilakukan di sana? Satu, bermuhasabah. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah. Yang ketiga, yang dilakukan di sana adalah bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa. Ini kawan-kawan keuntungan yang diberikan oleh Allah pada mereka yang wukuf di Arafah, insya Allah. Jadi apapun yang dia minta, kabul. Jadi memang doa-doa itu kan ada yang dikabulkan karena faktor orang yang minta. Orang tua mendoakan kepada anaknya itu dikabulkan. Ada dikabulkan karena faktor waktunya yang diberkahi. Nah, kalau wukuf di Arafah ini tempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian di situ berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita di sana dengerin khutbah, habis itu sholat duhur dan asar itu di jamak qashar. Nah, setelah itu sampai kapan kita duduk di situ? Macam-macam ya, itu nanti terserah teman-teman mau ngapain. Ada nanti yang dikerjakan dengan jamaah, ya kayak tadi kan dengerin khutbah, sholat berjamaah. Ada nanti yang kemudian bermuhasabah masing-masing, itu asik ya. Jadi duduk sebelah sana, duduk sebelah sana. Ada yang dia pegang tasbih, dia aja, atau dia aja berzikir, tiba-tiba air matanya mengalir sendirian. Bahkan ada yang saya lihat tuh sibuk luar biasa, tapi ketika kemudian di tengah kesibukannya, dia ke pinggir sedikit di Arafah ini, dia agak menjauh dari teman-temannya. Ketika kemudian menjauh, insya Allah, padahal beliau itu petugas, berdoa sendiri, menangis, padahal di tengah orang banyak. Jadi seakan-akan urusan itu cuma dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah nggak tahu lagi depannya, kanannya, kirinya, belakangnya. Ya Allah, ya Allah, berdoa kepada Allah. Itulah, mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di grup ini malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan kenikmatan ibadah ini. Nah, sampai kapan kemudian di situ? Itu sampai ila ghurubi syamsi. Sampai kemudian terbenamnya matahari. Nah, jadi ketika kemudian sudah malam, itu capek ya teman-teman. Malam sebelumnya ada kita bermalam di Mina, habis itu kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam ritual yang lain.
berangkat ke Arafah, itu berangkat ke Arafah seperti gambarannya seperti ini, dengan ibadahnya seperti ini, dengan capeknya seperti ini. Itu kawan-kawan berangkat dari subuh, jalan itu ya, menuju ke Arafah ini, itu jalannya jauh loh. Lebih baik naik kendaraan mobil atau jalan kaki, sebagian milih lebih baik, dan bukan sebagian, kebanyakan yang milih jalan. Kenapa? Karena kalau kemudian pakai kendaraan, bis, pakai mobil, itu justru lebih lambat daripada yang jalan kaki. Cuma masalahnya jalan kakinya tuh jauh banget. Begitu sampai ke situ, ke masjid yang di bawah itu, Masya Allah, ini benar-benar perjuangan. Bayangin kita ada yang pengen ke kamar mandi, orang sebegini banyak nih, kira-kira mau ke kamar mandi antriannya seperti apa. Cuma di situ letak kemudian kita diuji. Sabar nggak? Bagaimana kemudian kita baru aja tadi itu minta ampun kepada Allah. Ketika kemudian kita kesenggol dikit segala macam, bisa nggak maafin orang lain buat itu? Masya Allah. Itu diuji benar-benar kita di sana. Kayak dikatakan, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini kan kita ngumpul-ngumpul nih kayak gini nih. Orang yang senangnya tuh kebiasaan ngobrol segala macam. Dan ini nanti banyak tuh yang, Masya Allah, cerita, oh kenapa dia melakukan seperti itu, kenapa dia melakukan seperti itu. Udah, fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jangan berbicara yang tidak baik dan kemudian jangan bermujadalah. Mujadalah itu berdiskusi yang, bukan diskusi ya, yang jangan berdebat. Oh, kenapa dia begini, kenapa? Sekarang ini urusan kita hanya berzikir kepada Allah, meminta ampun dan segala macam. Nah, sampai sore, begitu kemudian sore, udah waktunya sore, jalan. Nah, jalannya kemana? Maka setelah itu kita persiapan, kemasi barang-barang, kita tinggalkan Arafah ini, lanjut dengan ibadah yang selanjutnya adalah mabit di Musdalifah. Nah, apa ini mabit di Musdalifah? Mabit ini itu bermalam, sama kayak yang kemarin kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Mabit di Musdalifah, bermalam, jadi jalan dari Arafah itu sekitaran, kalau jalan kaki ya, jalan kaki itu, nanti kan kita sholat, sholat maghribnya itu, jadi ketika azan maghrib, kita tidak sholat maghrib di Arafah itu. Kita lanjut jalan, nanti sholatnya nanti di Musdalifah. Jadi jalan, begitu kemudian jalannya tuh kemana? Jalannya tuh ke Musdalifah. Berangkat itu, azan maghrib dikumandangkan itu bareng-bareng ya teman-teman. Kita mungkin kalau pernah jalan bareng-bareng itu paling banyak berapa orang coba? Mungkin cuma 10 orang, 20 orang, 50 orang mungkin paling banyak. Ini berjuta, bukan berjuta ya, tapi sekitar berapa orang tuh, banyak banget orangnya. Anggap misalnya jamaah banyak kan 4 jutaan, tapi mungkin nggak bareng-bareng semuanya, tapi sangat banyak sekali itu jalan bareng, Insya Allah. Dan dalam perjalanan itu kita cuma berzikir, ya Allah. Jalannya kemana? Jalannya itu ke Musdalifah. Nah, biasanya sampai ke Musdalifah itu jalan dari azan maghrib itu sampainya ya sekitaran jam 8 sampai setengah 9. Ayo, kira-kira perlu persiapan fisik yang kuat apa enggak? Makanya kawan-kawan kalau naik haji itu jangan nunggu tua lah, jangan nunggu apa. Kalau ada kesempatannya, ada rezeki diberikan, ayo segera langsung berangkat. Nah, bermalamnya di mana? Jalan, maka kemudian sampai di Musdalifah. Kapan bermalam di Musdalifah itu? Bermalam di Musdalifah itu adalah malam hari raya Idul Adha. Tadi kan wukuf di Arafah hari ke-9-nya. Maghribnya kita jalan, nah begitu kemudian sampai jam 9-an, setengah 9-an, nah kita di sana, sholat dan segala macam, habis itu istirahat. Nah, mabit di Musdalifah itu, apa yang kita lakukan di sana? Yang kita lakukan itu banyak. Satu, yang pertama, ini mempersiapkan diri untuk tadi siang kita udah ibadah tuh luar biasa, maka itu capek. Jadi malam itu mabit, makanya bahasanya itu mabit ya. Mabit itu bata, jadi artinya berdiam sejenak kemudian beristirahat. Istirahat malam itu. Tapi Masya Allah ya, jangan dibayangin kita istirahatnya itu dapat kasur busa yang empuk segala macam. Oh enggak. Dulu itu yang sangat banyak sekali saya lihat itu, ya kalau yang dapat kesempatan seperti itu, Mas Esa dulu ketika di mabit di Musdalifah tidur di mana, Mas Esa?
Ini Ustadz nggak sempat turun malah karena padat kan. Jadi, Masya Allah. Seperti Iya, itu ya? iya nggak sempet, nggak bisa turun. Nggak bisa Nggak, turun. Berarti iya, naik kendaraan waktu itu Mas ya? iya pas di ini udah di stop, disuruh-suruh pergi itu. Enggak, waktu itu naik kendaraan apa Naik jalan kaki nih? kendaraan, Dari naik atas. kendaraan. Oh, naik kendaraan. Ya, Tapi Masya Allah. jadinya nggak bisa turun, lewat aja, Ustadz. Saking Jadi padatnya. macam-macam. Ada yang pakai kendaraan, ada yang apa namanya jalan kaki. Dulu waktu saya tuh kebanyakannya tuh jalan kaki. Jadi bareng-bareng jalan kaki. Kayak tadi, jangan dibayangin kita tidurnya itu di kasur busa enak. Enggak. Dulu yang waktu saya pertama itu tidurnya itu kita cuma lesehan di jalan aspal. Jadi di jalan aspal itu kita hamparkan sudah rebahan. Kayak ikan pindang itu lah dijejer aja semuanya. Itu mau buang air antri. Itu bayangin ya teman-teman. Buat naruh hamparan itu saja, itu agak susah. Kenapa? Karena banyak sekali orang. Jadi, Masya Allah, kalau melihat itu, ya inilah perjuangan beribadah. Namanya bermujahadah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu lihat teman-teman, ada gambarnya. Saya tidak perhatikan dari tadi, ternyata gambarnya ada. Itu di gambar bagian atas, ada teman-teman lihat. Nah, kita baca dulu hadisnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW menjamak sholat maghrib dan isya dijamak di Musdalifah. Jadi begitu kemudian sampai menjamak sholat maghrib dan sholat isya di Musdalifah. Pada setiap sholat tersebut dibacakan qomat, namun beliau tidak sholat sunat di antara keduanya. Hadis Bukhari nomor 1561. Jadi begitu sampai kita sholat. Jadi itu sholat tuh nanti gini kawan. Begitu sampai di Musdalifah, banyak orang nih. Di sana jamaah, di sana jamaah, sana jamaah. Jadi begitu datang kan langsung ngamalkan. Kita pakai kloter masing-masing. Kalau ada juga tuh nanti yang bareng-bareng. Waktu itu dengan kloter yang banyak, jadi akhirnya teman-teman yang dari Timur Tengah ikut juga jamaah bareng-bareng, Masya Allah. Itu ada lihat di bawah itu sholatnya bareng-bareng. Nah, malam itu beristirahat di sana. Istirahat, ada yang rebahan tuh kayak lihat di sana. Ini kayaknya teman-teman kalau lihat seperti ini sebenarnya bukan capek ya, tapi malah seru jadinya seperti itu. Nah, ketika kemudian sudah seperti ini, sampai kapan ini? Nah, ini yang dilakukan di tempat ini bukan cuma istirahat. Nah, dilanjutkan lagi, pokoknya ibadah yang berat itu teman-teman, dari wukuf termasuk mabit di Musdalifah. Ibadah yang berat itu apa? Nih, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Menjaga mulut untuk tidak berkata-kata yang sia-sia atau berkata-kata yang buruk. Itu pengen coba lihat. Orang itu kan kalau nongkrong itu pasti pengennya ngobrol. Lihat gambar di atas bagian sebelah kanan di atas hadis. Itu duduk coba. Kira-kira mau ngapain? Jadi saya itu kalau waktu itu diajak, oh ini gimana nih hukumnya? Ini gimana hukumnya? Bukankah, bukankah? Wah, udah diajak debat segala macam. Saya cuma jawab begini, ntar dulu ya. Ini masih kita melaksanakan bagian daripada kewajiban kita di dalam haji ini. Mulut kita dijaga dulu. Kalau mau bahas ini itu dan segala macam, nanti aja lah. Sekarang ini kita zikir. Malam kita istirahat dan termasuk nanti yang dikerjakan ngumpulin batu teman-teman. Ngumpulin batu, batu itu dipakai buat apa? Buat besok nanti dilempar ketika kita melempar jumroh, jumratul aqabah. Nah, sampai subuh, begitu kemudian subuh bangun jam berapa nih? Jam 4-an, jam 3-an tuh udah pada bangun tuh ya. Bayangin ya, kita banyak orang aja iktikaf di masjid bangun jam 4 itu udah seru banget. Ini kalau satu orang sebegini banyaknya nih bangun bareng-bareng dan sholat subuh. Nanti ada tuh orang-orang dari negara lain ikut sholat. Karena kalau yang agak terkoordinir, kan Indonesia itu kan terkoordinir, ada kloter-kloter. Jadi sholat bareng-bareng di sana, Allah Akbar sholat subuh. Nah, begitu selesai sholat subuh, maka dilanjutkan perjalanan itu dengan melempar jumroh. Nah, melempar jumroh, jumroh itu kawan-kawan, uh, sebenarnya jumroh itu ya melempar ya. Nah, pada hari ke-10 itu kita sholat subuh di Musdalifah. Dari fajar sampai sebelum terbit matahari berdoa di Masyaril Haram. Dan kemudian berjalan menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Ini keliling. Masih ingat gak kemarin di pertemuan kemarin?
kita kan di Mina ya, malam pertama tuh kan di Mina. Habis itu jalan di Arafah, habis itu ke Musdalifah, habis itu balik lagi tuh. Nah, Nabi SAW, faroma bisabi hasayatin yukabbiru kulli hasayatin. Jadi Nabi melempar dengan 7 kerikil dan bertakbir pada setiap kerikil lemparannya. Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dhanban maghfura. Nah, jadi begini. Begitu sampai di Jamarat, sebutannya itu Jamarat ya. Jamarat itu tempat kita melempar. Itu ada 3, teman-teman. Ada namanya Jumratul Ula. Jadi ada namanya yang tempat pelemparan yang pertama. Ada nanti Jumratul Wusta, ada tempat pelemparan yang kedua, yang terakhir itu Jumratul Aqabah. Jadi ada 3. 1, 2, 3. Nah, untuk hari ke-10 Dzulhijjah ini, kita cuma melemparnya adalah Jumratul Aqabah. Nah, jadi bukan bagian yang pertama, tapi bagian yang paling akhir. Nah, ini orang ngelempar jumrah ini macam-macam. Karena memang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hadis ini dikatakan marfu, farafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pada saat melaksanakan ibadah haji melempar dengan jumrah itu ditampakkan dengan setan. Dilempar yang pertama, dilempar yang kedua, dilempar yang ketiga. Ini kan pas nanti ya. Nah, intinya kemudian ditampakkan pada saat itu. Hingga kemudian dipahami, oh berarti sekarang ini kita melempar setan nih. Kalau melempar setan berarti batunya besar-besar. Akhirnya pada saat melempar jumrah dicari batunya itu gede-gede. Begitu tuh, Pak, ngapain cari batu gede begini? Yang saya mau lempar ini setan. Bukan begitu, kawan-kawan. Ini ada hadis. An-Nahusam, bukan anu ya. Annahu ramal jamrati bimithli hasal khadfi. Nah, ini bukan anu. Bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah dengan kerikil sebesar kelingking. Itu ada gambarannya tuh. Sebesar kelingking. Jadi yang penting jumlahnya itu ada berapa? Jumlahnya itu ada 7. Nah, begitu kemudian datang lempar. Jadi nanti kalau kawan-kawan di sana nanti itu tingkatannya itu kan ada 5 tingkat. Jadi 1, 2, 3 jamarat ini ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Mana yang paling afdol? Terserahlah mau yang mana. Yang penting kita harus melewati daripada salah satunya. Mau di lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Silahkan pilih yang mana. Nah, ketika kemudian melempar, ada yang tadi itu dibaca. Mana yang dibaca? Tadi pada slide yang sebelumnya. Itu doa yang dibaca. Dan setiap kali Nabi melempar itu, beliau membaca dengan takbir. Allahu Akbar. Habis itu membaca doa yang tadi. Lempar, habis bertakbir, habis itu kemudian berdoa, kemudian melempar lagi. Nah, apa hikmah di balik itu? Nah, hikmahnya yang pertama adalah ya seperti itu. Yang namanya beribadah itu, kalau kita lihat dari asbab kenapa ini semua terjadi, jadi pada saat itu kan pada awalnya Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih anak beliau itu kan ditahan oleh setan. Jangan. Hingga kemudian dilempar dengan begitu juga kemudian dengan istri beliau Siti Sarah, Siti Hajar. Maka kemudian dilempar dengan batu. Nah, dilempar dengan batu. Jadi ini cuma simbolis melempar dengan batu. Nah, makanya kemudian para ulama juga menjelaskan artinya itu objeknya kita melempar dengan batu memang dari yang tadi disebutkan yang marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dilempar dengan batu yang pertama, setan itu, iblis itu masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang kedua, maka kemudian setan itu, iblis itu timbul lagi, dilempar lagi, turun lagi ke tanah. Pada bagian yang ketiga dilempar, baru kemudian turun lagi ke tanah. Itu tapi nanti ya. Karena pada saat hari yang ke-10 ini, seperti tadi yang saya jelaskan, itu cuma di bagian Jumratul Aqabah. Lempar, habis itu baca doa Allahu Akbar, habis itu baca doa, lempar. Setelah kemudian lemparan yang ke-7, menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita nih, Insya Allah, kalau orang haji itu banyak-banyak berdoa, dan luar biasanya itu doa-doanya kabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah ketika kemudian dia melempar itu, dia sedang melemparkan sifat-sifat hawa nafsunya, sifat-sifat syaitoniah dari dalam dirinya.
Makanya kalau orang melempar itu jangan cuma lempar. Ada yang ketika ngelempar itu, blok. Nih kalau boleh saya tanya, boleh nggak ngelemparnya itu pakai sendal jepit? Setan ini katanya. Jadi dilempar itu bukan pakai batu, sendal yang dia pakai itu dilepas, dilempar juga. Rasain kamu setan, kata dia. Pertanyaannya sana kalau dilempar pakai sendal. Dia harus melemparnya itu pakai batu. Dan kemudian dengan itu ada ukuran seperti itu, pakai sendal. Ada juga yang karena terlalu semangat melempar, yang dilempar itu bukan kena bagian yang kena itu. Bagian apa coba? Bagian kena orang yang ada di depannya. Jadi ngelempar jumrah itu hati-hati ya. Kita harus pas masuk ke dalam itu. Ada yang karena pengen buru-buru, tuh lempar langsung ditinggalin. Ternyata bukan kena bagian tempat yang disediakan buat ngelempar itu, tapi justru kena orang yang ada di luarnya. Itu juga berarti belum ngelempar berarti. Nah, apa hikmahnya buat kita semua? Jadi melemparkan dengan sifat-sifat syaitoniahnya. Buang. Nah, ini gambarannya ada. Nah, tuh teman-teman lihat ya. Itu ada 5 tingkat. Seingat saya sekarang ini mungkin dulu ya, itu ada 5 tingkat. Jalan tuh jalan. Ada tulisannya tuh lontar akobah. Itu bagian yang terakhir. Teman-teman lihat ya, yang warna kuning itu garisnya. Kuning muda itu akobah. Nah, sebelumnya itu yang musto. Sebelumnya lagi yang ada model macam payungnya itu adalah jumrah bagian yang pertama. Tapi pada hari yang ke-10 kita cuma melempar bagian yang akobahnya. Nah, jadi pada hari yang kalau kita di Indonesia lagi hari raya Idul Adha, kalau di situ kita ibadah seperti itu. Melempar dengan jumrah akobah, Masya Allah. Jadi melempar dengan sifat syaitoniahnya, dan termasuk hikmahnya adalah jadi pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam ingin melakukan ibadah, itu kan selalu dicegah oleh setan. Maka dilempar kemudian dengan batu. Makanya gitu kita. Kalau mau ibadah itu kadang berat, kadang susah. Siapa yang menghalangi kita itu buat beribadah? Nafsunya kita dan bisikan daripada iblis. Coba, ini kita kajian malam. Kajian malam ini teman-teman, ini coba lihat. Tadi siang kita udah capek kerja, habis itu malam kan. Tapi apa yang mendorong kita ini? Ini Masya Allah, berarti mujahadahnya kita, semangatnya kita. Tapi kalau setan itu membisikkan, jangan. Sama nih dengan begini coba. Capek. Tapi entah ya, Allah alam. Pada saat melaksanakan ibadah haji itu semangat terus. Bahkan ada yang saya lihat itu, sebelum berangkat haji, itu kalau lagi jalan ke mall, jalan kemana, atau jalan-jalan ke sekitaran mana, itu lambat. Karena udah sepuh, udah tua beliau. Tapi ketika melaksanakan bagian ini, itu semangatnya itu luar biasa. Nah, lanjut. Setelah itu, kita lanjutkan dengan melakukan. Nah, jadi habis melempar itu, kita tawaf ifadah. Bisa slide yang sebelumnya, Mas? Nah, teman-teman lihat, itu ada tulisan tawaf ifadah. Nah, artinya setelah melempar jumroh, ayo, kebayang nggak? Capeknya ini luar biasa. Lanjut lagi perjalanan kita itu. Nah, kemana lanjutnya? Lanjutnya adalah melaksanakan dengan tawaf ifadah. Jalan, itu ada tulisan. Jalannya kemana itu? Itu jalannya nanti ke Ka'bah. Masya Allah. Bayang, capeknya luar biasa. Ka'bah kita tawaf. Tawaf apa di sana? Tawaf ifadah. Nah, setelah kemudian tawaf ifadah itu, nanti ada namanya tahallul ya. Tahallul yang kecil, ada tahallul yang besar. Jadi, setelah itu kita tawaf. Habis tawaf itu, pada hari yang ke-11, pada hari yang ke-12, pada hari yang ke-13, atau di Indonesia itu disebutnya dengan hari tasyrik ya. Dengan hari tasyrik, pada saat itu kita kembali bermalam di Mina. Nah, kembali bermalam di Mina kapan? Pada malam yang ke-11. Jadi ketika setelah selesai tawaf ibadah itu, tawaf ifadah, bisa lanjut Mas anunya, slide-nya. Nah, ini tahallul awal. Jadi habis tawaf ifadah itu, tahallul awal itu kita sudah diperbolehkan memakai dengan pakaian biasa, melepas ihram. Afdolnya kepala itu digundulin. Jadi maksudnya kepala itu digundulin ya ketika kemudian setelah nanti tawaf ifadah itu ya kita gundul.
apa namanya, potong ya, tahalul awal. Apa tahalul awal itu? Tahalul itu menghalalkan dari sebelumnya sesuatu yang diharamkan. Sebelumnya itu kan kita itu nggak boleh eh, apa namanya, mencukur rambut, nggak boleh memotong kuku, nggak boleh memakai harum-haruman. Nah, ketika kemudian sudah tawaf ifadah itu, kita sudah boleh tahalul awal, udah boleh nih potong rambut segala macam, potong kuku. Nah, kalau yang biasanya ketika tawaf sebelum haji itu kita potong kan kanan sedikit, kiri sedikit, atas sedikit. Nah, tapi kalau sudah saat ini gundul. Kemarin gundul ya, Mas ya? Insya Allah. Insya Allah. Saya itu ya nggak pernah gundul, tapi pada saat itu gundul aja. Kapan lagi bisa melaksanakan yang afdol seperti ini? Dan itu rata-rata gundul. Dan menariknya, saya pada saat haji tahun yang berikutnya, karena saat itu jadi bertugas, hari yang berikutnya, tahun yang berikutnya saya haji, itu enggak saya gundul. Yang pertama saya gundul, yang kedua tuh enggak saya gundul. Saya cuma potong pendek aja. Atau belum apa segala macam, belum sempurna. Intinya saya belum potong apa segala macam. Itu langsung ditegur sama orang. Loh, kok nggak digundulin? Orang itu bukan cuma lihat, tapi seakan-akan mengatakan, udah kerjakan yang paling afdol aja. Nah, habis itu setelah tawaf ifadah, atau sebelum tawaf ifadah, itu sudah boleh apa belum? Kita melakukan tahallul awal, itu udah boleh. Jadi kan tadi itu yang saya sebutin, habis kita melempar jumrah aqobah itu capek ya, capek betul teman-teman. Ada yang balik ke hotel dulu sebentar. Nah, ketika balik ke hotel, dia udah boleh tahallul awal kan tadi kan, pakai pakaian biasa. Biasanya istirahat dulu ke hotel. Kemarin istirahat dulu Mas ke hotel habis melempar jumrah aqobah apa langsung tawaf ifadah? Istirahat dulu, Ustaz. Istirahat dulu ya. Sore-sore, siang-siang. Nah, jadi pada hari yang ke-10 itu baru melakukan dengan tawaf ifadah. Pakai pakaian biasa. Tapi gitu ya, kita tuh mikirnya habis asar nantilah, ketika udah agak sepi-sepi, nggak ada cerita sepi, itu rame terus. Jadi ketika habis asar, tawaf pakai pakaian biasa, dan kemudian seperti biasa juga tawaf ifadah yang 7 kali itu, dan seperti tawaf yang dulu kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya, sholat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam, dan kemudian juga dengan sa'i juga antara Safa dan Marwah. Cuma bedanya kita pakai pakaian biasa, tidak lagi pakai pakaian yang putih itu. Itu waktu kemarin tuh kita, waktu masih pakai yang putih-putih, semuanya sama. Mandi aja nggak pakai sabun, kenapa? Karena nggak boleh pakai harum-haruman. Nah, habis itu kita mandi, kita lagi tawaf. Nah, setelah itu baru kemudian tahallul tsani, hal seluruh perbuatan mubadah yang diharamkan ketika ihram. Nah, sebelum matahari terbenam harus sudah kembali ke Mina untuk mabit. Jadi malamnya itu, tadi kan siangnya pada hari Idul Adha melempar jumrah, tawaf ifadah seperti biasa dan sa'i. Malamnya kita balik lagi ke kota Mina. Ke kota Mina, mabit lagi ke Mina. Begitu sampai ke Mina, ngapain? Nah, yang dilakukan adalah baca Al-Quran, zikir, segala macam. Besoknya, bisa teruskan Mas slide-nya. Nah, 11 Dzulhijjah, setelah duhur, nah kalau tadi pada hari yang ke-10, kita melemparnya itu cuma Jumratul Aqobah. Ada yang gambarnya tadi kita lihat cuma bagian yang terakhir, tapi hari yang ke-11, itu kita melemparnya itu ada 3. Nah, kapan sih melemparnya itu? Nah, cuma teman-teman, untuk yang habis zuhur ini, itu biasanya orangnya sangat-sangat banyak ya. Sangat banyak. Itu kalau pernah dengar ya, saya dulu dapat tugas itu adalah mengawasi jamaah yang mau melempar habis zuhur. Karena untuk jamaah yang lain kan itu Masya Allah, badannya kuat-kuat dari negara lain. Kalau kita ini, jadi ketika azan zuhur dikumandangkan, Allahu Akbar, kan habis zuhur tuh, itu kayak orang mau apa gitu, lari bareng-bareng, lempar. Allahu Akbar, lempar.
banyaknya itu luar biasa. Makanya sebagian jamaah itu ada yang sebelum duhur, ada yang melemparnya itu setelah duhur. Berapa kali melemparnya itu? Jumratul ula. Nah, setiap melempar itu selesai melontar, kayak tadi juga ya, habis membaca takbir, berdoa, habis itu melempar, baca takbir, berdoa. Nah, setelah kemudian selesai menghadap kiblat, berdoa, mengangkat kedua tangan. Begitupun yang kedua, begitupun dengan yang ketiga. Itu pada hari yang ke-11. Selanjutnya pada hari yang ke-12, kalau kemarin hari raya kan hari Jumat, berarti yang tadi kita bahas itu hari Sabtu. Sekarang hari Minggunya. Sama yang dikerjakan begitu juga. Nah, nanti pilihannya ada dua. Ada namanya nafar awal, ada namanya nafar tsani. Dua-duanya boleh. Cuma kalau saran saya, kawan-kawan, ini kan ibadah kita, ya tidak semua orang diberikan kesempatan. Kalau bisa ambil nafar tsani. Apa itu nafar awal? Nafar awal adalah pada hari yang ke-12 Dzulhijjah atau hari tasyrik yang kedua, setelah melempar dengan jumrah semuanya ini, maka dia kembali ke pemondokannya. Tidak lagi bermalam di Mina. Itu namanya nafar awal. Boleh nggak sih seperti itu? Boleh. Cuma nanti yang paling bagus itu lanjutkan pada hari tasyrik yang ketiga. Kalau orang itu pada 12 Dzulhijjah, setelah dia melempar itu, ya udah dia balik. Balik kemana? Balik ke hotelnya. Tapi kalau ternyata dia nggak balik ke hotel, masih nongkrong-nongkrong di situ, nongkrong-nongkrong di Mina itu, udah, berarti dia harus lanjutkan untuk bermalam pada malam yang ketiga itu, untuk kemudian besoknya 13 Dzulhijjah melempar lagi. 1, 2, dan 3. Ini adalah nafar tsani. Sebenarnya nanti itu benar-benar terbagi ya para jamaah. Ada yang mungkin dengan karena ada apa segala macam, bagian nafar awalnya udah pada udah pada balik. Tapi banyak juga yang kemudian masih bertahan di nafar tsani. Nafar tsani itu apa? Pada hari yang ke-13 dia masih melempar. Baik, itu adalah rangkaian ibadah haji. Setelah nafar tsani, dia kemudian baliklah ke pemondokan, beristirahat di sana sambil menunggu yang belum ke Madinah, yang sudah ke Madinah biasanya tinggal menunggu tanggal pemulangan. Di waktu dan kesempatan yang masih ada, ya Allah. Wah, ini cerita ini kita pengen ibadah haji lagi ya, kita ini semuanya ya. Yang belum haji, semoga cepat haji. Yang sudah haji, semoga bisa haji lagi. Ini kawan-kawan, setelah itu, gundul semuanya. Hari besoknya tuh ada yang semangat. Hari ke-14-nya, apa yang dia lakukan? Balik lagi ke Tanim. Ambil mikot buat melaksanakan dengan umrah sunnah. Umrah terus. Masya Allah. Mudah-mudahan lah para kawan-kawan dirahmati Allah, hal ini bisa menjadi gambaran buat kita semua bahwasanya ibadah haji itu adalah ibadah yang paling capek, ibadah yang paling banyak hal yang harus dikorbankan, tapi di saat yang sama hati itu terus menjadi senang. Apa buktinya? Ketika orang balik, ketika selesai melaksanakan ibadah haji, sampai ke Indonesia, langkah pertama kemudian dia sampai turun dari pesawat, tanya aja, Mas, kapok nggak sih ikut melaksanakan ibadah haji? Pasti jawaban dia, kalau besok saya bisa boleh haji lagi, saya pasti akan haji lagi. Nggak pernah saya ada ngeliat orang dengan nyesel saya naik haji. Paling dia mengatakan, saya nyesel naik haji cuma sekali, kalau bisa berkali-kali. Nah, seperti itu ya. Baik, itu gambarannya kawan-kawan tentang haji. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat kita semua, pelecut buat kita semua, agar bisa mencari rezeki yang lebih banyak, dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan ibadah haji. Saya pikir sudah banyak ya pertanyaan dari teman-teman ini ya. Gimana Mas? Saya lanjut ke pertanyaan atau gimana? Halo? Baik, saya lanjut aja ya. Bukannya dengar ke mampus. Langsung saya aja. Baik. Oh, siap. Baik, kawan-kawan, kalau ada pertanyaan, boleh langsung di chat saja. Ini ada pertanyaan. Apa Ustadz? Oh. Pertanyaannya,
apakah ada yang Mana mau ada tanya makanan langsung tuh? boleh? Hah? Silahkan yang mau tanya langsung Beli ada. satu. Nanti beli lagi Baik. besok jam Apakah 6. hubungan haji dengan kurban? Jadi sebenarnya jangan dikira orang yang haji itu dia tidak berkurban. Ada nanti namanya haji ya. Jadi mereka juga berkurban. Nanti yang kemudian bayar dam itu kan juga memotong dengan hewan. Jadi kalau mau lihat relevansinya adalah haji dan kurban. Jadi kalau yang namanya haji dan berkurban ini adalah sama-sama ibadah yang kemudian dia harus mengorbankan dengan banyak hal. Haji itu mengorbankan dengan hartanya, mengorbankan dengan tenaganya. Kurban juga sama. Banyak hal yang kemudian dia korbankan. Apalagi melihat bagian awal daripada ibadah kurban itu sendiri, bagaimana mengorbankan dengan hubungan kekeluargaan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang melaksanakan haji kan sama. Itu teman-teman kalau lihat ya, orang yang ketika melaksanakan haji itu baru datang itu tuh coba bayangin, baru datang turun dari pesawat, itu yang dipikirin saya mau beli kartu buat bisa nelpon keluarga di rumah mana. Itu kan mau mengorbankan perasaannya terhadap keluarganya gitu. Jadi ketika haji itu ada yang nelpon, saya sudah di sini. Karena sebegitu rindunya, bayangin. Kalau 40 hari tinggalin keluarga, tinggalin istri, tinggalin anak, tinggalin orang tua yang sangat dicintai itu. Ini kan sama tuh. Banyak hal yang dia korbankan. Baik, pertanyaannya adalah berikutnya. Nah, bagaimana aplikasi makna melempar jumrah di dalam kehidupan? Aplikasinya banyak. Satu, melemparkan, menghilangkan sifat syaitonnya dari dalam dirinya kita. Kita ini kawan-kawan, kadangkala mendapatkan bisikan malaikat, kadangkala mendapatkan dengan bisikan setan. Ketika kemudian orang melempar jumrah, itu dia sedang melemparkan, menghilangkan dengan sifat syaitoniahnya dalam kehidupannya. Artinya apa? Hal-hal dari sifat yang tidak baik dalam kehidupannya itu coba dihilangkan. Dan itulah selalu dalam kehidupan perjuangan kita. Kalau haji itu simbolisnya, kalau dalam kehidupan itu perjuangan yang sebenarnya. Mulai dari hal-hal yang paling kecil. Coba misalnya, kalau kita lagi di jalan, ketika di jalan itu ada yang menurut pandangan kita orang itu salah dalam berkendaraan. Dan kemudian pengennya kita tuh punya mobil, punya kendaraan yang kemudian bisa punya kekuatan yang lebih besar dari punya orang. Orang ini udah salah dan kemudian kita punya kesempatan buat nyalip, tapi di saat yang sama, nah ini kita harus menguji dengan kesabarannya. Kalau memang harus ditegur karena membahayakan dengan orang lain, maka pilihan kata yang paling tepat apa? Cara menyampaikan yang baik itu seperti apa? Apa yang dicoba di sini? Kesabarannya kita itu diuji di sini. Nah, jadi banyak hal. Yang kedua adalah dari orang melempar jumroh itu, ya tadi orang ketika melempar jumroh itu kawan-kawan, gambaran awalnya adalah orang mau ibadah itu kan diganggu, mau melaksanakan perintah Allah itu kan diganggu, makanya dilempar. Ya itu tadi, itu gambaran kita tuh mau ibadah apapun gangguannya tuh banyak. Mau taklim gangguannya tuh banyak, ini itu segala macam. Mau sedekah itu gangguannya banyak, nanti buat ini segala macam. Mau qobliyah ba'diyah itu gangguannya macam-macam. Mau jamaah itu gangguannya macam-macam. Mau tahajud itu gangguannya macam-macam. Tapi itu harus dilawan. Nah, simbolisnya saat itu dilempar dengan batu. Nah, artinya bagaimana bentuk perlawanan kita agar kemudian bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sesempurna yang bisa kita lakukan. Baik, apakah ada amalan yang pahalanya seperti haji jika kita bisa belum haji? Ada, kawan-kawan. Ini pertanyaan dari Bravo ya. Nah, jawabannya adalah, ada nggak sih? Ada. Apa itu? Orang yang sholat subuh dengan berjamaah dan kemudian beriktikaf sampai kemudian waktu sholat isyraq itu sudah tiba dan kemudian sholat sunat 2 rakaat. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh secara sempurna. Jadi habis subuh itu, kalau nggak ada kesibukan, nggak ada apa segala macam, diam aja di masjid, i'tikaf. Jadi salah satu orang yang rugi itu adalah orang yang ketika bangun tidurnya dia sudah mengurusi dengan urusan keduniaan.
Habis sholat subuh yang waktunya ingat berzikir kepada Allah, dia pakai justru buat apa? Ya tadi, buat mikirin dunia. Bangun tidur itu tuh udah dunia. Sholat subuhnya pikirannya dunia. Jangan, habis itu mau etikaf, sudah, yang dipikirin itu cuma dunia. Padahal, ini waktu kesempatannya kita, mumpung lagi fresh, segala macam. Habis sholat subuh, duduk senaknya etikaf. Ingat dengan dosa-dosanya kita, baca dengan Al-Quran, baca sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Sampai waktunya isya. Kalau ada taklim, duduk habis subuh itu sampai taklim. Kayaknya biasanya ada kajian subuh itu sampai kemudian waktu isya, ya biar kesempatan kita dapat pahala haji dan umrah seperti itu. Baik, itu di antaranya. Halo, Ada lagi kawan-kawan pertanyaan? halo, Iya, tes. Mas. Alhamdulillah bisa masuk lagi. Tadi hang Ustadz, Zoom-nya nggak bisa ngomong, nggak bisa video. Ini Ustadz tadi ada yang sebelum kajian itu ada yang dibahas di grup dan ingin ditanyakan ke Ustadz, tapi berbeda tema dengan kajian kita. Mungkin bisa dibantu jelaskan biar lebih jelas gitu buat teman-teman Ustadz. Pertanyaannya itu, hukum ini Ustadz ikut arisan sama ikut undian berhadiah itu seperti apa? Seperti apa Ustadz? Baik. Yang pertama, hukum arisan. Arisan ini, kawan-kawan, adalah ketika seseorang berkumpul dengan gitu ya, arisan. Saya jujur saja tidak pernah ikut arisan, sampai sekarang saya tidak pernah ikut, diajak berapa kali juga nggak ikut. Tapi kalau bicara hukumnya, selama kemudian saling meridhoi dan tidak ada goror di dalamnya, itu nggak masalah. Nah, apa maksudnya saling meridhoi? Nah, jadi gini, satu misalnya, ada yang arisan itu berjalan sangat lama karena pesertanya terlalu banyak. Saya itu kurang ngerti cara arisannya. Nanti kalau yang saya gambarkan ini ternyata salah, tolong dibenerin ya. Jadi per orang itu tiap bulan mengumpulkan uang itu, per orang ya, itu mengumpulkan uang itu 1 juta. 1 juta. Dan pesertanya itu ada sekitar 40 orang. Yang kemudian akan dikeluarkan itu setiap bulan misalnya. Atau pesertanya itu 24 orang lah, 24 orang. Yang dikeluarkan adalah 1 juta dan kemudian setiap orang itu bayar, setiap bulan dikeluarkan selama berarti 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, ini kawan-kawan, waktunya kan sangat lama sekali. Berarti kalau misalnya 24 bulan, berarti kan 2 tahun. Nah, pertanyaannya adalah, ketika pertama kali uang itu dikeluarkan, itu yang untung yang keluar duluan, apa yang keluar belakangan? Ayo, kalau saya tanya nih. Yang untung kan sekali keluar, uangnya itu kan, sekali dapat goncangan itu kan keluar, namanya, berarti kan yang dapatnya kan 24 juta. Karena pesertanya adalah 24 orang. Nah, pertanyaannya, 24 juta orang yang pertama kali keluar dan 24 juta orang yang paling terakhir keluar, itu apakah nilai uangnya masih sama? Nah, jadi arisan ini kawan-kawan, kalau saya pribadi itu, saya tidak ikut arisan, tapi selama ini arisan itu tidak masalah selama satu, tidak ada yang dirugikan, yang kedua sama-sama saling meridhoi. Itu yang menjadi patokan utamanya. Kalau boleh saya tahu, masalahnya dalam arisan ini yang menjadi janggal buat kawan-kawan itu apa? Ada yang mau menyampaikan? Siapa yang tanya kemarin ya? Ayo. Mas Koko nggak hadir Ustaz. Oh, nggak hadir. Jadi begini, ya. Permasalahan saya karena bukan pemain warisan ini, tidak ikut warisan, jadi kurang terlalu ngerti masalahnya. Tapi kalau selama ini yang saya lihat itu kan arisan itu sebenarnya, yang dilihat itu saya lihat bukan arisannya kawan-kawan, tapi silaturahmi dalam arisannya yang saya lihat. Jadi orang itu kok ngapain sih ikut arisan ini? Oh, ternyata begitu saya paham, coba yang dikumpulin kan kadang jumlahnya nggak besar. Ya paling cuma 25.000, 50.000, orangnya juga cuma berapa, kadang sebelum 1 tahun itu udah kelar juga. Ternyata saya lihat, oh dia ini niatnya bukan sekedar bukan sekedar arisan, tapi buat silaturahmi. Itu satu ya. Satu. Yang dikhawatirkan ini Ustaz, misalnya dia dapat duluan, terus dia seperti hutang gitu kan Ustaz.
untuk membayar yang berikutnya, terus umurnya juga dia belum tentu cukup gitu ya. Misalnya siapa tahu nanti sebelum dia bisa Bayar. menyelesaikan, misalnya meninggal, siapa nanti yang lanjutin gitu, atau waktu itu dia nggak punya uang lagi gitu yang dikhawatirkan. Oh iya, saya paham. Ini karena saya nggak ngerti arisan ini ya. Baik, jadi kalau bicara hukum tadi seperti itu ya. Nah, lalu kemudian dengan kekhawatiran seperti ini, tapi faktanya seperti ini kawan-kawan. Selama kemudian dari awal itu kita bisa yakin buat melunasi dengan itu semua. Apa maksudnya kita yakin buat melunasi itu? Artinya bahwa kita itu punya uang, punya tabungan, punya simpanan yang cukup untuk membayar itu. Misalnya kalau kita bayar totalnya ya, itu jumlahnya adalah tadi ya 24 juta kan berarti kalau total bayar semuanya. Nah, kita lihat tuh uang tabungan kita. Kalau uang tabungan kita memang ada 24 juta, ya itu nggak masalah. Artinya kita memang sudah punya penyediaan uang yang kita pakai buat bayar arisan itu. Cuma ini adalah bentuk kehati-hatian. Saya pribadi itu kenapa nggak ikut arisan itu ya karena seperti itu juga diantaranya. Jadi bentuk kehati-hatian itu gimana nanti nih? Emang siapa yang jamin bakal umur sampai ke sana juga? Itu bentuk kehati-hatiannya. Tapi bentuk kehati-hatian itu tidak berarti tidak menjadikan arisan itu nggak boleh. Arisan itu selama satu saling meridhoi, tidak ada penipuan di sana dan punya kemampuan untuk membayar arisannya itu dalam arisan yang tadi yang 24 juta tadi misalnya itu contohnya itu nggak masalah. Jadi kekhawatiran itu memang harus, tapi di saat yang sama bukan menjadikan asbab hukum arisan itu jadi nggak boleh. Jadi kalau saling meridhoi dan kemudian tidak ada penipuan, ada simpanan uang yang pas buat itu nggak masalah. Bisa dipahami ya itu Mas ya? Insya Allah. Berikutnya Ada yang lagi ganjalannya? insya Allah sih Ustaz, dari pembahasan kemarin juga ini hampir insya Allah terjawab. Kemudian kalau undian Ustaz, undian kayak yang di TV misalnya berhadiah apa atau ya itu seperti apa Ustaz? Misalnya kita Baik, ya. undian ini kalau kemudian undian itu berasal dari salah satu pihak, bukan dua belah pihak, itu tidak masalah. Contoh misalnya, kita dikasih orang, Pak, Bapak dapat undian, saya harus penuhi kewajiban apa? Kewajibannya ya Bapak datang aja. Saya harus bayar apa? Bapak nggak perlu bayar apa-apa. Pokoknya Bapak datang, udah langsung diberikan dengan hadiah, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu, kalau bentuk hadiahnya itu, ini yang hadir berapa orang? 33 orang. Saya bilang begini, ayo 33 orang semuanya yang hadir di majelis virtual sekarang ini, kumpulin uang masing-masingnya 100.000. Berarti kan terkumpulnya 3.300.000. Itu yang kita bikin hadiah, itu yang jadi masalah. Jadi yang boleh itu bagaimana? Kalau yang mengadakan itu memang salah satu pihak. Jadi misalnya pihak perusahaan mana dia mengadakan undian hadiah dan tidak ada kewajiban kita bayar di sana, ya itu nggak masalah. Saya dipahami ya, Mas ya? Insya Allah Ustaz. Ada kendala apa Mas dalam undian itu? Ragu-ragu aja Ustaz, maksudnya takut ya mungkin yang tidak diperbolehkan seperti apa, yang diperbolehkan seperti apa. Oh, tadi paham ya, yang antara yang boleh sama yang nggak boleh. Insya Allah. Mudah-mudahan yang lain juga satu pihak. paham. Ya. Oh ya. Jadi kalau misalnya begini, misalnya Mas Andi Robert ya, Mas Andi Robert yang kemudian mengatakan, wah saya nih alhamdulillah tanah saya baru laku 14 miliar misalnya. Amin aja Mas ya. Amin. Pokoknya aminkan aja lah 14 miliar. Habis itu kata beliau, teman-teman, saya punya hadiah. Ini kan hadiah nih. Dia ngasih hadiah. Siapa yang bisa jawab ini? Itu kan undian kan seperti itu. Atau udah deh, namanya kita goncang aja. Nanti siapa yang keluar tuh hadiahnya buat dia. Saya mau ngasih dia uang 1 miliar, kata Mas Andi Robert. Habis itu ada namanya yang keluar. Ternyata yang keluar namanya itu Mas Charles. Langsung dikasihkan. Tadi yang ngasih uangnya siapa? Pihaknya. Ada beberapa pihak. Cuma satu kan. Siapa itu? Cuma Mas Andi Robert. Maka kalau ini nggak masalah. Karena yang ngasih cuma satu pihak. Dan tidak ada kewajiban. Benar-benar niatnya memang mau ngasih hadiah. Tapi kalau yang kayak tadi,
dikumpulin semuanya 100.000 baru kemudian dijadikan hadiah, nah itu yang nggak boleh. Nah, seperti itu bisa dipahami ya Mas Andi, bisa dipahami ya Mas Andi ya? Bisa. Insyaallah, Ustaz. Paham yang 14 miliarnya apa paham yang tadi Mas? Amin, amin. Amin. Yang satunya, Pak. Satunya, alhamdulillah. Semoga luas rezekinya Mas. Amin. Amin. Ada yang di chat Ustadz dari Mas Ya, Charles betul, itu. betul. Ya. Mau tanya bagaimana pahala jamaah haji yang meninggal dunia sebelum menuntaskan ibadah haji? Udah, dia dapat pahala niatnya Mas. Dia dapat niat pahala ibadah haji. Jadi kalau kemudian niatnya itu, jadi dia dapat pahala nggak sih? Dia dapat pahala. Sampai mana dia melakukan ibadahnya, sampai itu dia dapat pahalanya. Tapi cuma cukup sampai di situ? Oh enggak, masih banyak yang lain lagi. Jadi diantaranya adalah pahala niat untuk menyempurnakan ibadah haji itu. Saya yakin lah, orang mau haji itu pasti pengen menyelesaikannya, tapi umur kan nggak ada yang tahu. Jadi sampai mana tuh pahalanya? Pahalanya sampai apa yang dia lakukan dan kemudian ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala niat hajinya. Allahu a'lam. Baik, Bu Nur itu jadi tanya belum itu ya? Ini bingung ya. Ya silakan Bu Nur. Yang lain. Ya. Yang Kalau belum ada ini Ustaz, kemarin juga ada yang pertanyaan di di grup malam itu bagaimana hukum mengucapkan salam kepada orang non muslim. Bahkan ada yang pakai salamnya mereka, misalnya yang di TV-TV kalau pidato-pidato itu Ustaz kadang menggabungkan salam beberapa agama itu kan. Terus mungkin tambahannya kalau kita diberi ucapan salam dari non muslim, jawabnya bagaimana Ustaz? Baik. Yang pertama untuk ada yang lihat itu di grup salamnya Pak. Nah, baik. Jadi kalau memberikan salam, kita memberikan salam kepada yang non-muslim itu niat kita itu doa Assalamualaikum, keselamatan atas engkau dalam pengertian semoga Anda selamat dunia akhirat, Anda ini bisa masuk Islam. Nah, jadi sebenarnya begini, salam itu jangan dibikin main-main sebenarnya. Jadi kalau kemudian maksud saya itu begini lah, yang salam dari yang lain yang segala macam, kalau saya pribadi itu termasuk yang menjaga tentang itu. Jadi saya bahkan ketika di pertemuan apa segala macam, kalau saya pribadi ya pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena secara makna sekalipun itu memberikan keselamatan. Nah, adapun ketika ada orang yang non-muslim, dia yang sudah biasa ucap Alhamdulillah, biasa mengucap Ya Allah, biasa mengucap Assalamualaikum, maka jawaban kita itu apa? Jawaban kita itu adalah Alaikum. Cukup sampai di situ. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, kenapa itu sampai di situ? Karena kita nggak tahu di balik salam itu doanya apa buat kita. Kita cuma bisa jawab Alaikum, itu atas kalian. Nah, bisa dipahami ya kawan-kawan ya? Insyaallah. Halo? Bisa. Insya Allah. Jadi kalau salam itu, kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya, itu yang saya pakai cuma Assalamualaikum. Karena itu sudah mencakup lah saya pikir buat semuanya. Kalau yang lain mengucapkan salam buat kita, maka jawabannya adalah apa tadi? Alaikum. Terus teman-teman kalau memang udah usah lah mengucapkan salam yang segala macamnya. Baik, alhamdulillah. Insyaallah jelas Ustaz. Bu Nur belum jadi tanya ya, baru salam aja kita jawab dulu. Assalamualaikum salam. Ini Ustaz ada lagi yang bertanya, apakah apakah suara wanita itu termasuk aurat Ustaz? Baik, pada saat istri daripada Abu Sufyan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya adalah Hindun. Nah, itu kan bertanya, ketika bertanya itu kan ada suaranya. Nah, dari situ kemudian pendapat yang mu'tamad mengatakan bahwa sautul mar'ati laisat bi'aurah. Suara perempuan, suara perempuan selama suara itu masih dalam tahap yang wajar, selama suara itu bukan dibuat-buat, selama suara itu bukan menarik dengan nafsu segala macam, itu bukan aurat. Bukan aurat. Tadi dalilnya seperti itu ya bertanya.
Suaranya ya, bukan orangnya loh ya, suaranya. Artinya kalau suaranya itu ya gimana? Kalau misalnya dia pengen tanya, apa tanya pakai pakai coba kalau lagi di kampus, gimana dia mau tanya? Dengan waktu yang sedikit dan kemudian waktu buat tulis kertasnya. Kalau pakai kertas ya juga nggak masalah. Adapun yang kemudian menjaga, wah nanti suara saya ini ada segala macam, ya itu nggak apa-apa. Tapi secara hukum, pendapat yang mutamad dalam mazhab Syafi'iyah, suara perempuan itu bukan aurat. Bisa dipahami ya, Mas ya? Wah. Baik, masih ada yang bertanya? Silakan di chat kalau ada. Jika tidak, ini terakhir sebelum kita tutup, ada satu lagi Ustaz. Belum ada ya? Udah, ini terakhir. Ini Ustaz, tadi yang mungkin nyambung dengan yang arisan itu kalau jadi hutang gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana hukum hutang secara umum itu di dalam Islam Ustaz? Maksudnya apakah boleh atau ada hutang yang juga dilarang gitu Ustaz? Baik. Hutang itu hukum asalnya adalah biasa aja. Tapi biasa aja itu tidak disuruh juga, tidak dilarang ya tidak juga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berhutang. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya hutang ini, kalau mau konsepnya itu, sebenarnya pembahasannya sangat luas ya. Hutang ini jangan berhutang kecuali dalam, bagusnya itu ya, jangan berhutang kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat penting. Kenapa coba? Karena ditinjau dari sudut pandang yang lain, hutang itu kalau kemudian kita mampu membayarnya ya nggak masalah. Nabi itu kan meninggalnya di hari Senin. Beberapa hari sebelumnya itu Nabi itu sudah, Masya Allah, kata beliau, bayarkan hutang saya ke sana, bayarkan hutang saya. Nabi itu udah tahu. Nah, bagaimana dengan kita coba? Makanya prinsip hidupnya kita itu, kalau ada rezeki ya beli rumah, beli apa. Kalau nggak ada ya sabar dulu, pakai yang ada dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu dengan hutangnya kita itu mampu nggak kita bayar buat itu. Jadi kalau bicara tentang hukumnya, apa hukum berhutang, dia tidak dilarang dan tidak juga kemudian disuruh. Tapi jangan berhutang hanya sekedar urusan yang sepele-sepele ya, misalnya karena sekedar buat gaya-gayaan, berhutang hanya kemudian buat ingin dilihat orang lain lebih mapan daripada yang lain, padahal hasil dari hutang. Dan kita itu nggak tahu hutangnya itu mampu nggak buat kita membayar dengan hutang itu. Beda kalau orang itu kemudian berhutangnya karena dalam keadaan kepepet. Apa contoh berhutang dalam keadaan kepepet? Begitu mau belanja, ternyata kemudian rekeningnya, ATM-nya itu, debitnya itu nggak bisa, debit ya, debitnya tuh nggak bisa kepakai. Berarti kan ini sebenarnya uangnya ada, cuma kemudian belum bisa diambil. Ini memang harus ada pembahasan khusus kawan-kawan tentang hutang ini, tapi saran saya satu, jangan berhutang kecuali dalam keadaan yang sangat penting. Berkaitan dengan kehidupan yang sifatnya primer, kalau cuma sekunder, apalagi cuma sekedar buat gaya-gayaan, itu nggak usah. Dan yang kedua, kalau sudah ada kemampuan buat bayar hutang, jangan ditunda-tunda. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matlul ghani dzulmun. Menunda-nunda membayar hutang itu adalah suatu kezaliman. Ini ada uang kita nih, udah mampu buat bayar hutang, tapi belum dibayar-bayar, itu zalim kita. Hari ini kita tahan, satu hari ini kita dianggap zalim. Besok 2 kali kita dianggap zalim. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait orang yang memberikan dengan piutang. Orang yang hutang sama kita. Kita tuh tahu orang itu nggak bisa bayar hutang sama kita. Maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyumal berapa hari kita beri tempo buat dia, udah kamu nggak bisa bayar hutang, kamu saya kasih tempo 1 bulan. 30 hari, setiap hari, itu nilainya sedekah terus tuh buat kita. Nah, jadi ada hal yang harus diperhatikan oleh orang yang berhutang, ada harus yang diperhatikan oleh yang memberikan hutang, ada harus yang diperhatikan tentang tempo-tempo dalam hutang itu sendiri. Yang wajib dengan yang sunnah, mana yang lebih afdal? Semua tahu yang wajib itu lebih afdal. Tapi nanti dalam beberapa kasus, ada yang sunnah itu lebih disuruh. Ketika hutang itu jatuh tempo, maka wajibnya itu
bayar hutang. Bayar hutang itu kan wajib ya, bayar hutang. Tapi dikatakan oleh para ulama sunnahnya lebih afdol di sini daripada yang wajib. Apa sunnahnya? Wajibnya dia bayar hutang, sunnahnya dia ikhlaskan hutang. Dia ikhlaskan hutang. Dah, kamu nggak usah bayar. Nah, gitu. Jadi mana yang lebih tinggi pahalanya teman-teman? Ngasih orang sedekah apa ngasih orang hutang? Gimana Mas Andi? Lebih besar ngasih orang hutang apa lebih besar ngasih orang sedekah? Ngasih orang utang sih kayaknya. Hutang ya. Ada riwayat yang mengatakan pada saat Nabi Isra atau ada melihat tulisan orang yang ngasih hutang itu mendapatkan ganjaran 18 kali lipat. Nah, ini kan hal yang terkait tentang hutang. Banyak hal lagi yang akan yang mau digali tentang hutang ini. Ada lagi Mas Esa tentang hutang ini? Ada yang chat itu Ustaz, tapi ya udah terjawab belum ya Mas Nanang ya yang ditanyakan ya? Apa itu? Kalau hutang piutang dalam Oh, ini ada hutang ya? dalam Saya tanya. ya. Saya bekerja di bawah perintah orang tua yang saya jalankan dari hutang. Saya menolaknya, saya tahu akan murka kedua orang tua. Apakah saya harus melepas bisnis yang sudah berkemajuan? Maksudnya ini Apakah ada ribanya atau enggak gitu mungkin ya? oh, mungkin gitu ya. Wallah alam ya, Mas Nanang mungkin bisa diperjelas ya. Kalau utang tadi kan nggak apa-apa gitu kan ya. Kalau mungkin kalau ada ribanya mungkin ya yang boleh. Mas Nanang bisa jelasin ya? Maksudnya gimana Mas Nanang? Bekerja di bawah perintah orang tua yang saya jalankan dari hutang piutang. Intinya kalau pekerjaan itu berasal dari hutang piutang, misalnya terkait tentang begini ya. Kalau terkait tentang riba ya sudah jelas, berarti ini disebut dengan riba al-qard. Riba yang terkait tentang pinjaman, hadis Nabi SAW, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang dengan pinjaman itu dia mengambil keuntungan, maka itu adalah daripada riba. Yang riba itu macamnya itu banyak loh ya. Macamnya itu banyak. Contoh, dia hutang 40 juta, bayar 60 juta, itu jelas riba. Atau dia hutang 40 juta, bayarnya tetap 40 juta, tapi sambil ngomong, kamu ya, karena kamu hutang sama saya, kamu setiap hari ini harus kerja sama saya. Itu riba juga. Riba apa coba? Riba ngambil tenaga orang lain. Pokoknya bukan cuma ngambil keuntungan duit, ngambil keuntungan apapun. Itu dinamakan dengan riba. Nah, tapi bagaimana kalau saya tinggalkan bisnis ini, saya dimurkai oleh orang tua. Nah, sekarang kita lihat meninggalkan riba sama meninggalkan riba yang itu adalah perintah Allah sama mematuhi orang tua, tapi di dalamnya ada maksiat kepada Allah. Faidah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk siapapun itu jika ternyata dalam ketaatan kita kepada makhluk itu ada kemudian hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada maksiat kepada Allah. Maka dalam hal ini mana yang kita harus dahulukan? Kalau melaksanakan perintah orang tua ada kemaksiatan dan kemudian melaksanakan perintah Allah, ini merupakan suatu kewajiban, dahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir gitu ya jawabannya. Insyaallah Ustaz, mudah-mudahan sudah menjawab. Ini tadi yang Bu Nur belum sempat di chat, ini baru chat Ustaz. Tapi singkat mungkin pertanyaannya, hukum meminta meninggal pada saat haji Ustaz. Berdoa meminta meninggal pada saat haji ya. Jangan doa itu jadi gini, doa itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah dengan hal-hal yang baik-baik. Jadi kalau orang itu boleh nggak, kita pernah bahas ya hadis itu ya. Jadi ada hadis, saya pernah bahas hadis ini Mas, bahwa Nabi itu melarang seseorang itu minta mati. Belum kayaknya Ustaz ya? Belum pernah saya bahas ya. Ada hadis disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang Nabi itu melarang yang intinya jangan meminta mati. Kecuali ketika kemudian fitnah itu sudah di mana-mana, tidak bisa terselamatkan kecuali dengan kematian. Nah,
Jadi tidak boleh minta mati kecuali minta meninggal dalam keadaan yang baik. Contoh, orang kalau minta meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu minta mati atau minta meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Itu kan minta nanti kalau diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, terkait tentang ini, punya keinginan atau cita-cita ingin naik haji dan diwafatkan di sana, ini seingat saya ya, ada yang bilang coba nanti buka dalam Dalilul Falihin. Jadi ini kalau saya ada kesempatan saya bukakan kitabnya. Kalau nggak salah termasuk daripada contoh penjelasan daripada Guru Bahit itu, penjelasan daripada yang disebutkan tentang jangan meminta kematian, tapi dalam beberapa kasus maksudnya itu contohnya minta meninggal husnul khotimah atau meninggal di tempat yang dimuliakan. Contohnya ya Allah meninggalnya dalam tempat yang dimuliakan ketika beribadah kepadamu. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau minta naik haji ini dalam keadaan wafat, ada sih yang bilang boleh, itu ada. Cuma kalau saran saya itu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ini doa. Ya Allah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan terbaik di dalam keadaan pandangan-Mu ya Allah, dalam keadaan yang paling terbaik, di tempat yang paling terbaik, dan dalam keadaan yang Engkau ridhoi ya Allah. Kalau kebetulan pas naik haji, ya alhamdulillah. Begitu ya doanya ya. Apakah boleh berdoa seperti itu? Ini masalahnya terkait tentang hadis tadi itu. Ini apakah dia minta mati? Apakah kemudian dia minta mati dalam keadaan yang dimuliakan? Kalau dia permasalahannya minta mati dalam keadaan dimuliakan, di tempat yang dimuliakan, dalam keadaan yang dimuliakan, itu tidak masalah. Tapi kalau mintanya dari rumah tuh udah niat, ya Allah, masalah saya ini banyak, saya sudah nggak kuat lagi. Nanti kalau haji, mati aja deh ya Allah. Nah, itu kan bingung kita. Ini orang mau minta matinya, apa minta karena tempat yang dimuliakan, atau minta mati karena putus asa terhadap kehidupan. Jadi kalau minta matinya itu nggak boleh. Tapi kalau minta meninggal dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, itu diperbolehkan. Jelas ya ini ya, Mas ya? Insyaallah. Baik, alhamdulillah sudah semua Ustaz. Semua pertanyaan alhamdulillah dijawab dengan sangat jelas. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diamalkan oleh teman-teman semua. Dan kita berdoa juga kita masih diberi waktu, kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan di kajian-kajian berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Aulia atas penjelasannya. Terima kasih juga buat teman-teman sudah meluangkan waktunya. Semoga semuanya dibalas oleh Allah dengan pahala yang lebih baik dan dipermudah semua urusannya. Yang sakit semoga disembuhkan, yang punya hutang bisa dilunaskan, yang belum punya jodoh segera punya jodoh, yang dan lain-lain yang baik-baik aja doanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga. Amin. Amin. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Saya secara pribadi mohon maaf nih banyak gangguan teknis, sepertinya laptopnya gitu dari pagi belum mati soalnya tadi kayaknya. Jadi agak ngadat-ngadat, semoga di pertemuan berikutnya lebih lancar. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit ya semuanya, salah hilaf dimaafkan. Kalau ada pendapat kurang muktamad, tinggalkan, ikuti pendapat yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.